Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Sabtu 5 November 2022 dalam pekan biasa ke-31 tahun liturgi C2. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari bacaan-bacaan liturgi hari ini. Bacaan pertama diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 4 ayat 10 sampai dengan 19. Saudara-saudara, aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya kalian semakin menaruh perhatian lagi kepadaku. Memang perhatianmu selalu ada, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Hal ini kukatakan bukan karena aku kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupi diriku dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku pun tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tiada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik jugalah perbuatanmu, yaitu bahwa kalian telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kalian sendiri pun tahu, hai orang Filipi, waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan utang piutang dengan daku selain kalian. Di Tesalonika, aku telah 1-2 kali menerima kiriman bantuan dari kalian. Yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin menambah keuntunganmu. Kini aku telah menerima daripadamu semua yang perlu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu kurban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Lukas, bab 16 ayat 9 sampai dengan 15. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi 2 tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah."
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa sumber segala kehidupan, kami ingin belajar dari Rasul-Mu, Santo Paulus. Belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar berani mengatakan cukup untuk segala yang kami terima. Semoga kami dapat menanggung apapun yang kami hadapi dan kami alami dengan tulus hati, karena Engkaulah kekuatan kami. Amin.